Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ayah bunda semua? Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima amma ba'd. Di kesempatan masih dalam nuansa Hari Kesehatan Mental Sedunia 10 Oktober lalu ya, saya akan sharing tentang satu tema, sebutlah counseling in parenting. Nah, nggak tahu juga nih apakah tema ini mulai dirasa penting bagi ayah bunda dan rekan-rekan atau masih jauh gitu. Tapi biarlah kita membuka mata bahwa fakta yang dilansir oleh WHO, 1 dari 5 anak dan remaja di dunia mengalami gangguan mental, ringan sampai berat ya. Dan disebutkan juga bahwa bunuh diri itu menjadi penyebab kematian kedua. Pada siapa? Pada mereka dalam rentang usia 15 sampai 29 tahun. Bayangkan usia yang sedang kalau kita bilang tuh usia puncak ya, usia produktif, usia di mana seharusnya mereka memberi nilai produktivitas bagi dunia ya. Tapi justru memilih untuk mendelete dirinya. Tentu ini menggambarkan satu tekanan, satu kondisi frustrasi ya, sehingga hidup tidak lagi menjadi pilihan. Oke, sementara kita semua berharap memiliki generasi yang qurrata a'yun, generasi yang zurriyatan thayyibah, ya, generasi berkualitas, generasi positif, generasi kuat ya, yang sanggup menghadapi tantangan di zamannya. Oke, dan saya teringat satu kutipan ya dari Stephen Covey di bukunya yang berjudul 7 Habits of Highly Effective Family. Dia mengatakan bahwa our deepest pain and highest happiness always come from home. Bagaimana rumah menjadi awal mula tumbuhnya luka yang sangat pedih, atau sebaliknya menjadi sumber kebahagiaan yang tak pernah habis. Saya nggak tahu setujukah ayah bunda, tapi kita semua pernah merasakan bagaimana menjadi bagian dari rumah ya, menjadi bagian dari keluarga, dan bagaimana bahagia lahir dari sana, begitu pula luka bisa muncul dari sana. Dan menjadi orang tua yang mulai memberikan perhatian terhadap kemampuan-kemampuan yang lebih halus ya. Seperti dalam tema kita kali ini, saya kira mulai kita pertimbangkan untuk menjadi bagian yang penting untuk kita beri fokus dan mulai kita pahami, mulai kita latihkan. Setuju ya? Oke. Ya, ayah bunda bisa searching ya bagaimana kondisi remaja Indonesia saat ini. Misalnya Kementerian Kesehatan tahun 2015 itu mengungkap 35% remaja mengalami gangguan emosional. 14% remaja normal mempunyai ide untuk bunuh diri. Bayangkan. Dan apa hubungannya fenomena ini dengan rumah-rumah mereka? Dengan apa yang disebut sebagai keluarga, sebagai tempat awal bertumbuh dan berkembangnya anak manusia. Oke, saya sendiri beberapa waktu terakhir ini menemui atau bertemu atau berbincang dengan para orang tua yang mengalami kesulitan ya dalam mengelola gangguan emosi dan perilaku anak-anak mereka ya. Ada yang datang sudah dengan kondisi anaknya udah nggak bisa lagi diajak bicara, mengunci diri di kamar, hanya keluar untuk makan dan mengakses kamar kecil, selebihnya nggak ada. Ya, kalaupun dia bertemu atau ayah atau ibunya meminta masuk ke kamar, ya dia akan kunci mulut. Ya, kalau awalnya kunci kamar, tapi kalau orang udah masuk ke kamar dia akan kunci mulut gitu ya. Dia akan diam 1000 bahasa.
saat orang tua memberikan bantuan, dia justru merasa tidak terbantu. Seperti ada reaksi penolakan atau kemarahan, kenapa dia dibantu dengan cara itu, ya. Ada lagi remaja yang datang pada awalnya ingin konsultasi soal pengembangan minat dan bakat. Tapi pada bagian pentingnya dia menceritakan dia sudah 3 kali melakukan upaya bunuh diri. Dan ternyata banyak sekali gangguan jiwa itu yang dasarnya itu berasal dari perkembangan masa bayi, masa kanak, dan masa remaja. Nah, artinya menjadi penting bagi kita untuk mengendus lebih dini problem anak dan remaja dan mulai mengembangkan keterampilan konseling dalam pengasuhan. Maukah kita belajar untuk mengembangkan kemampuan helping relationship, relasi yang menolong, ya, di mana kita menyadari, mengembangkan, memperluas, mengasah keterampilan terapeutik sebagai orang tua. Keterampilan terapeutik itu apa sih, Bu Hasni? Apa ya? Pernah nggak kita kalau pas ngomong sama orang, itu kita merasa setelah ngomong tuh kayak energi kita naik gitu. Harga diri kita jadi bangkit, ya. Kita jadi kayak merasa lebih enakan. Nah, itu namanya komunikasi terapeutik. Lewat ngomong-ngomong, kita jadi kayak pulih gitu. Ya, yang awalnya tertekan jadi lebih los. Yang bahkan dia bisa juga menghilangkan gejala-gejala keluhan fisik. Itu namanya komunikasi terapeutik. Menarik ya? Maukah ayah bunda mengembangkan keterampilan dasar konseling? Bagaimana mengasah empati, bagaimana mendengarkan yang efektif, bagaimana sih membuat anak dan remaja itu mau cerita lebih banyak gitu ya. Ini banyak banget nih orang tua yang Bu Hasni, anak saya kok ngomongnya dikit banget ya. Padahal saya tahu dia tuh kayaknya berat, kayaknya dia punya masalah. Tapi kayak sudah menolak gitu kalau kami mau bicara, tuh ya. Inilah yang saya maksud sebagai keterampilan konseling. Ya, oke, setuju ya. Ini menjadi penting bagi kita karena kita tahu anak-anak perlu meningkatkan kemampuan pola pikir, mampu meningkatkan kemampuan kontrol emosi, bagaimana anak-anak mampu mengembangkan kesehatan mental, menjadi anak dan remaja yang bahagia, ya, menjadi anak dan remaja yang memiliki harga diri yang baik, menjadi anak dan remaja yang punya konsep diri positif, ya, membangun komunikasi dengan anak remaja agar mereka mampu beradaptasi dengan problem yang mereka hadapi dan tuntutan-tuntutan yang ada di sekeliling mereka. Nah, inilah makna penting kita ngobrol soal keterampilan konseling. Siap untuk tahu apa aja sih komponen yang ada di sana? Pelan-pelan aja ya. Nanti kita bisa ngobrol lebih banyak kalau ada hal yang perlu ayah bunda tanyain. Oke. Nah, pernah nggak ayah bunda melihat tiba-tiba misalnya anak kita yang awalnya ceria ya, yang banyak ketawa, itu tiba-tiba lebih banyak murung, ya, menarik diri. Yang biasanya temennya sering gitu datang ke rumah itu udah nggak ada, misalnya gitu ya. Atau anak kita tiba-tiba banyak mengeluh, justru banyak mengeluh, entah itu keluhan fisik atau keluhan emosi ya. Atau anak kita yang mulai menarik diri, nggak mau menerima saran dan masukan kita, ya. Anak-anak yang mudah menangis atau tampak bingung, ya, murung, bahkan kelihatan dari raut wajahnya dia tertekan. Oke. Apapun fenomenanya, inilah yang saya sebut sebagai satu undangan, tanda, ya, bahwa anak-anak membutuhkan keterampilan-keterampilan konseling. Bukan keterampilan yang biasa lagi, nggak bisa lagi kita nyapa anak, ngapain sih lo, mukanya kusut banget. Udah nggak terlalu pas lagi gitu kita pakai gaya begitu. Atau sebaliknya kita kasih khotbah, ya, kita ceramahin dan lain sebagainya, tidak membantu dia untuk lebih baik. Oke, jadi kapan anak membutuhkan bantuan, ya, situasi-situasi seperti ini. Tapi bunda untuk punya kemampuan kayak gini, keterampilan-keterampilan konseling dalam pengasuhan, berarti kitanya mesti damai dong, kitanya mesti stabil dong sebagai orang tua.
Ya iya, justru saya berharap itu kabar baik. Ya, bagaimana keterampilan konseling itu menghubungkan kita dengan komitmen dan tanggung jawab peran pengasuhan, ya, menjadi orang tua yang respect, ya, bisa menghormati dan menghargai anak-anak, menjadi orang tua yang empati, yang tulus, yang penuh penerimaan, yang menghargai anak apa adanya, yang bisa menerima mereka sepaket lengkap dengan kelebihan dan kekurangannya, ya, menjadi orang tua yang jujur, ya, menjadi orang tua yang percaya, mampu membangun rasa aman dengan anak-anak. Dan untuk itu kita terhubung dengan kualitas-kualitas sehat mental kita sendiri, ya. Ya, saya harus katakan ya. Dan saya berharap kita semua bergerak ke arah sana. Ya, ini terlepas dari bahwa orang tua juga punya luka pengasuhan, orang tua juga punya kekurangan, orang tua juga punya, kita semua mungkin punya cerita tentang itu. Tapi saya percaya tidak ada satupun dari kita yang ingin kekurangan-kekurangan kita menjadi sebab teracuninya anak-anak kita dalam pengasuhan. Ya, kita semua ingin pulih dan sembuh. Nah, mungkin di sesi lain kita bisa ngobrol soal itu. Tapi yes, bahwa untuk menjadi orang tua bercita rasa konselor, kita harus sehat mental. Kita harus mengambil tanggung jawab dan sadar dengan peran pengasuhan. Oke, siap? Ya. Nah, sekarang kita akan mulai masuk ke bagaimana menerapkan konseling dalam pengasuhan. Ada 5 komponen nih yang bakal kita bicarain, ya. Ini juga menggambarkan proses dalam konseling, ya, dalam pengasuhan. Yang pertama, bagaimana mengajak anak bicara. Yang kedua, bagaimana mendorong anak untuk melanjutkan pembicaraan. Jadi kalau dia udah bicara, gimana biar lanjut? Karena seringkali ada orang tua yang anak udah mulai, tapi keblok sendiri, akhirnya menarik diri lagi. Oke, memulai bicara, melanjutkan pembicaraan. Yang ketiga, bagaimana membantu anak untuk merasa lebih baik, feel better, ya. Dan yang keempat, membantu fokus pada inti masalah, membantu anak merumuskan apa sih sebenarnya masalah dia gitu. Dan yang terakhir adalah mengeksplorasi beragam solusi dari masalah yang dia hadapi. Oke, mari kita masuk ke keterampilan pertama, mengajak anak bicara.